Bab 1171. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok media segera mengalihkan pandangan mereka dan kamera di flash drive USB di tangan Lin Yu. Untuk sementara, mereka sedikit tidak jelas, jadi mereka tidak tahu apa yang dijual Lin Yu. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia berbalik, membungkuk kepada ratu, dan berkata dengan tulus, "Yang mulia, bagaimanapun, kali ini memang masalah keamanan kami yang gagal. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda lagi." Tuan William memimpin dengan mendengus dingin dan memberi Lin Yu tatapan kosong, dan berkata dengan cara yang aneh, "Tuan He, masih kalimat itu, tidak ada gunanya meminta maaf, mari kita bicara, bagaimana Anda akan menjelaskan kepada kami?" Lin Yu mengabaikannya dan berkata kepada ratu, "Yang mulia, pekerjaan keamanan kami sangat teliti. Bahkan jika tentara bayaran elit dunia dan pasukan khusus datang, kami cukup percaya diri untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Hentikan mereka, tetapi Anda juga harus tahu bahwa ada banyak organisasi yang lebih kuat dari pasukan khusus di dunia, seperti pasukan khusus di Amerika Serikat, Kleber di Rusia Utara, dan Liga Pedang Suci di Eropa Barat, DEL. Tunggu. Kemampuan personel organisasi-organisasi ini luar biasa, orang-orang biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka, dan belum lama ini, organisasi-organisasi ini juga mengadakan pertemuan pertukaran di negara kita. He Jiarong, apa yang kamu katakan tentang ini?" Dengan wajah cemberut, William menyela Lin Yu dengan sangat tidak senang, dan berteriak dengan marah, "Mengapa? Apakah Anda mengancam kami? Kami tahu bahwa identitas Anda di China tidak biasa, dan itu juga pada konferensi yang baru saja Anda sebutkan. Memenangkan kejuaraan, tetapi itu tidak berarti bahwa kami akan takut padamu." Jelas, William berpikir bahwa Lin Yu sengaja menghalangi mereka dengan kejadian ini. Sebagai juara pertemuan pertukaran organisasi khusus di berbagai negara, kekuatan Lin Yu tidak boleh diremehkan. Tetapi keluarga kerajaan mereka yang bermartabat tidak boleh begitu mudah ketakutan, terutama di hadapan begitu banyaknya media dari berbagai negara. Mereka tidak akan pernah melakukan kompromi sedikit pun. "Tuan William, Anda salah paham." Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, "Sepertinya Anda juga tahu sesuatu tentang konferensi pertukaran terakhir. Yang ingin saya katakan adalah bahwa meskipun pasukan khusus elit di dunia dapat dicegah untuk hidup, mereka seperti kondisi khusus Amerika Serikat. Jika Anda membuat perencanaan yang tepat sebelumnya dan menerapkan tindakan di lingkungan yang ramai, kami tidak dapat menjamin bahwa kami dapat mengetahuinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, kekuatan kelompok orang ini, itu terlalu kuat." Wajah William berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia sepertinya mengerti arti kata-kata Lin Yu tiba-tiba, mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah orang yang menyerang ratu kali ini? Apakah itu anggota organisasi seperti Keadaan Khusus AS dan Kleber Rusia Utara?" "Tidak buruk." Lin Yu mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya sangat yakin bahwa orang yang mengambil tindakan kali ini berasal dari organisasi seperti itu dengan kekuatan superior. Apakah Anda punya bukti?" Wajah William pucat, dan dia bertanya dengan cemas, dengan lapisan tipis keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia tahu bahwa jika seseorang dari organisasi ini menyerang ratu, sifat masalahnya akan sangat berbeda kali ini. Karena organisasi seperti Keadaan Khusus AS dan Kleber Rusia Utara mewakili pemerintah. Tentu saja ada, bagaimana saya bisa membicarakannya dengan santai?" Lin Yu berkata, menyerahkan disk ke Han Bing, memberi isyarat padanya untuk mencolokkannya ke komputer, dan pada saat yang sama meminta staf di samping untuk menyalakan proyektor, lalu berkata, "Dan kamu lupa, aku menangkap gangster itu kemarin, beberapa dari mereka hidup." William menggerutu dan menelan, mengetahui bahwa karena Lin Yu berani mengatakan itu, dia pasti tidak akan meninggalkan 10. Dia buru-buru bertanya, "Organisasi negara mana itu? Buka file sebentar dan Anda akan melihatnya." Lin Yu memandang ratu dan berkata dengan santai, "Namun,
Tidak peduli negara atau organisasi mana, mereka jelas bergegas ke ratu, dan rencana mereka sangat teliti, dan mereka bertekad untuk membunuh ratu. Mendengar kata-katanya, wajah ratu tiba-tiba berubah, dan jejak kepanikan muncul di antara alisnya, dan dia jelas merasa cemas di hatinya. Dia tidak mengerti siapa yang akan membunuhnya. Kau tahu, dia baru saja simbol keluarga kerajaan, tanpa kekuatan nyata, tidak dapat mengancam siapapun sama sekali. Kelompok orang ini kagum dengan perencanaan yang matang dan metode yang kejam. Selain itu, mereka tidak peduli dengan waktu dan tempat tangan. Mereka hanya peduli dengan waktu. Apakah ratu berada di China, Eropa Barat atau Amerika Serikat, selama waktunya tepat? Selama ratu menghadiri kegiatan kolektif semacam ini, mereka akan melakukannya. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata tanpa detak jantung, meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari organisasi Shenmue dengan sengaja menyakitinya, dia masih mengada-ada, karena hanya dengan cara ini masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Masalahnya berhubungan dengan China. Saat dia berkata, dia memiliki ekspresi yang mengerikan, menegakkan dadanya, dan berkata dengan sedikit bangga, tapi untungnya, lokasi aksi mereka kali ini di China, dan dua saudara yang saya kirim untuk melindungi ratu juga sangat pandai melindungi ratu. Yang mulia ratu, di depan semua orang, saya tidak sopan mengatakan sesuatu yang sombong, ini juga di Tiongkok, ratu beruntung aman dan sehat, jika Anda berpartisipasi dalam kegiatan di negara lain, yang mulia mungkin telah dibunuh. Dengan beberapa patah kata, dia tidak hanya membantu Huaxia menyingkirkan topi, keamanan kelalaian, dia bahkan memasang lapisan emas tebal di wajahnya, memberitahu keluarga kerajaan bahwa mereka tidak boleh disalahkan, tetapi harus berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan ratu. Kehidupan Ratu, William dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak dibujuk oleh Lin Yu sejenak. Ekspresi wajah mereka berubah. Mereka juga merasa bahwa ini wajar. Jika benar seperti yang dikatakan Lin Yu, penjahat ini sangat terampil dan target mereka adalah ratu. Maka, dimanapun itu, kelompok orang ini juga akan melakukannya jika tidak ada pengawal yang luar biasa seperti Huaxia, yang mulia ratu kemungkinan besar akan menghadapi tangan yang buruk. Tuan Ho, saya pikir Anda tidak masuk akal. Pada saat ini, seorang jurnalis asing yang berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik berdiri, dan bertanya dengan dingin kepada Lin Yu, kamu baru saja mengatakan bahwa gangster yang menyerang ratu adalah anggota organisasi resmi seperti US Special Service dan North Russian Cleaver. Baik. Dia secara khusus menekankan kata, resmi. Tidak buruk. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Reporter itu tiba-tiba mencibir dan berkata, apakah menurutmu itu dapat dipercaya? Apakah ada negara yang begitu bodoh menggunakan orang-orang dari organisasi ini untuk membunuh ratu? Bukankah ini memicu perang? Saya tidak percaya ada negara yang sebodoh itu, tapi memang ada. Lin Yu menyipitkan mata dan mengangguk sambil tersenyum.